Lagi hujan gini enaknya di rumah aja ya nggak kemana-mana ya. Di mana-mana macet, hujan. Kalau di TV lagi ada apa nih? Kayaknya lihat foto-foto lama enak nih. Ada foto apa ya? Oh, ini foto yang mana ini ya? Kok kayak nggak kenal gini? Wajahnya saya kenal tapi badannya ada. Coba ada foto yang lain nggak? Mana ya? Kok rada aneh ini? Oh ini pemain bola. Loh tapi wajahnya kok? Tunggu. Ini bener nggak ya? Ini Cristiano Ronaldo nomor 7, tapi wajahnya kok kayaknya saya kenal nih muka ini. Tunggu. Ada yang lain, ada foto-foto yang lain. Coba satu lagi deh. Nah ini pemain bulu tangkis nih Taufik Hidayat. Taufik Hidayat bener nggak ya? Tapi enggak, bukan. Ini saya harus ngecek nih. Foto asli atau bukan ke pakar telematika ya. Pakar telematika yang terkenal ada di mana ya? Boleh, yang biasanya terkenal di tanah air nih Mas Roy Suryo nih. Boleh kita lihat nih. Mas Roy Suryo di mana ya? Saya butuh bantuan nih Mas untuk mengevaluasi, menganalisa foto. Apa kabar Mbak? Apa kabar? Baik. Mas Roy ini saya mau lihat dulu ini benar. Ini asli atau tidak? Jelas gak asli, wong aku nggak bisa olahraga. Ini bukan asli. Oh, jelas bukan Tapi asli. wajahnya itu loh. Oh, kalau wajahnya wajah saya, ya. Sudah pasti bukan asli. Sudah ini pasti bukan wajah asli. mirip Roy Suryo. Enggak, wajahnya bukan wajah mirip lagi, itu memang wajah saya. Diambilkan dari saya, terus di Photoshop di sini gitu ya, di Adobe di sini pakai tubuh dari pegulat gitu Udah ya. pasti bukan ya? Sudah pasti bukan, karena saya memang bukan Dulu kan olahragawan. analisa video, foto, ayo. Sekarang harus membina seperti ini. Membina yang olahraga ya. Iya. Silakan Mas Oke, Roy Suryo. terima kasih. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo atau lebih dikenal sebagai Roy Suryo. Lahir di Yogyakarta 18 Juli 1968. Anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan KPH Suyono Prawiro Hadi Kusumo dan Raden Ayu Suratmiati Suyono. Mulai dikenal publik ketika mengeluarkan hasil analisa rekaman suara telepon Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Galib di tahun 1997. Sejak itu, Roy mulai memainkan perannya di bidang telematika. Ketertarikan Roy Suryo terhadap teknologi sudah terlihat sejak duduk di bangku sekolah dasar di Yogyakarta. Roy kecil gemar mengutak-ngatik mobil-mobilan. Hobinya berlanjut ketika belajar elektronika di sekolah menengah pertamanya. Roy merakit bel sekolah tersebut. Roy Suryo menyelesaikan kuliah pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian sempat mengajar di jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia. Hobi fotografi pernah dijalaninya selama 4 tahun hingga beralih menyukai otomotif di tahun 1998. Dan terlihat dari koleksi puluhan mobil Mercedes yang dimilikinya. Tahun 1994, Roy menikah dengan perempuan yang dicintainya selama 7 tahun, Isma Rindayani atau biasa dipanggil Ririn. Hobi traveling dan memelihara puluhan kucing Persia menguatkan cinta Roy dan istrinya. Awal tahun 2013 adalah permulaan karir Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, setelah Presiden SBY melantiknya menggantikan Andi Malarangeng yang mengundurkan diri Desember 2012 silam. Mas Roy, pernah tuh ada cerita, bukan cerita lagi, saya baca ya di banyak website yang mengatakan wartawan, saya tidak mengerti olahraga. Ya memang. Pertama itu, terus kemudian pernah juga Mas Roy pernah menolak Iya. beberapa bulan yang lalu. Iya. Lah terus kenapa mau? Loh, satu memang tidak mengerti olahraga dan saya juga bukan orang yang bergelut di bidang kepemudaan. Daripada kemudian saya berpura-pura. Sempat diungkapkan juga itu ke Bapak Presiden. Oh, bahwa saya nggak pertama Pak, kali. jangan saya Betul. gitu. Betul, pertama kali ketika ada menteri senior yang menelpon saya dan kemudian ketika ditelepon itu pas posisi saya lagi nyetir ya dari Jogja ke Jakarta, posisinya lagi di Brebes waktu itu, jadi pas di tengah-tengah. Ditelepon pun saya juga sambil bercanda. Yang telepon? Yang telepon Mensesnek Baik. ya. Kemudian beliau tanya, pertama tanya umur apa, kemudian tanya, Mas suka olahraga? Enggak, saya memang bukan penghobi olahraga gitu. Tapi kalau pegang olahraga mau ya gitu. Bapak ini Langsung- iya, Bapak ini ada-ada aja saya bilang gitu. Karena kan saya kan memang bukan tahu dari kan bukan, tapi andai kata diberi amanah itu
bagaimana? Jangan Pak, saya tolak begitu, jangan. Karena saya tahu banyak yang lebih berkompeten Aha. dan saya juga secara bercanda saya juga kan banyak juga yang pingin ke situ Pak gitu kan. Dan Terus saya lebih baik saya menyelesaikan tugas di kenapa Komisi tidak 1. konsisten dengan jangannya itu tadi tuh Mas Roy? Sudah dan sampai oke nggak apa-apa Mas. Terus mereka bilang, "Yaudah pokoknya ikuti aja anunya ya. Pokoknya nanti besok saya minta CV dan kalau diminta CV nggak ngasih kan. Tetap saya berikan CV dan kemudian tahu-tahu hari Rabu saya ditelepon oleh dokter kepresidenan. Kemudian saya diminta tes di Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta dan setelah saya tes di Gatot Subroto di Jakarta, kemudian saya pikir yang dites juga banyak ya, Oke. dan ternyata itu tidak ada lagi yang dites gitu. Dan pada Tes tunggal dan gitu. lucunya juga Mbak ini, ketika Apa? hari Kamis kemudian saya ke istana ya dipanggil banyak wartawan. Tapi ya ini untungnya pada saat itu kok ya untung ya gitu. Iya. Itu website presiden lagi kena hack gitu. Oh. Dan saya memang sempat juga mampir ke sekretariat jubir presiden untuk itu. Jadi teman-teman yang tanya juga tanya soal hacking presiden. Jadi Oh, nggak oke. ada yang ngeh sama sekali. Kalau saya waktu itu sebenarnya dipanggil untuk urusan yang lain. Jadi ngehnya itu beberapa jam kemudian? Itu pun juga belum. Belum juga? Belum ngehnya besoknya ketika tiba-tiba saya nggak tahu siapa ada yang membocorkan. Ya, bahwa hari ini presiden sudah akan, karena kemarin sudah dipanggil. Baik. Nah beredar lalu siapa yang kemarin yang datang. Nah baru muncul nama saya dan pada last minute ketika saya pun dipanggil oleh presiden, ada Wapres, ada Pak Sudi, ada Pak Dipo ya. Baik. Saya masih menjawab yang sama. Mas, ini Anda akan diberikan tugas yang gini. Saya bilang, Bapak jangan saya. Karena sebenarnya ini tugas ini adalah tugas yang bukan kompeten saya. Dan kalau ada pilihan langsung dipotong. Ini nggak ada pilihan, ini harus diterima dan laksanakan. Ya. Ini kalau sekarang sudah jadi menteri gitu ya, ini yang bersih-bersih rumah siapa tuh Mas? Ya memang nggak kan. Sering-sering menengok di Jogja sana. Oh saya masih ke Jogja kemarin. Terus? Tugas pertama saya keluar Sudah jadi kota. menteri itu masih bersih-bersih rumah enggak ya? Ya, kalau dari Dari dulu juga enggak ya? juga enggak. Loh, saya biasa menjawab apa adanya kok. Kalau masih nyopir ya, masih ngolong di mobil ya, tiap malam masih main-main komputer ya. Tapi masih masak juga enggak, wong saya nggak bisa masak. Nih yang bawain air minum, ini saya jadi mau minum air apa? Air teh? No problem. Air putih? Saya ini memang harus ada minum sendiri dan kalau minum ya saya seperti tadi berangkat gitu ya saya Nih Mas ambil Roy sendiri. ini bertamu loh ke sini, jadi harus kami suguhi. Air putih aja ya, yang gampang ya. Terserah apapun. Oh ya, Ya, terserah. Baiklah, ini air putih nanti akan ada yang mengantar ke sini biasanya Mas Roy ya. Loh, kok kaget? Loh, ini air putih aja kok. Loh, Aduh, loh. ini Pak Niti. Oh, Pak Niti. Iya, Boleh iya, iya. boleh ke sini Pak Niti. Oh, di situ. Dibawa minumnya juga. Oh, ya, 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 ya. TV One ini luar biasa. Emang Pak Niti ini dijelaskan dong Mas Roy. Ya, Pak Niti ini adalah Silahkan Pak Niti, monggo di tengah Pak. ya pramuisma di rumah ya, dan beliau tahu persis dari dulu Mhm. gitu. Nah, Terus ya artinya tunggu. Kenapa Mas Roy kok agak berkaca-kaca gitu lihat Pak Niti? Ayo. oh ini ekspresif ya, jadi ekspresi spontan karena memang ya luar biasa. Kenapa? Saya ini kejutan karena memang saya nggak nyangka Pak Niti hadir di sini. Ada apa dengan Pak Niti? Oh enggak, Kesan karena untuk Mas Roy apa sampai kok Mas Roy oh luar emosinya biasa. Pak Niti itu beda. juga kebetulan beliau tuh adik dari Pak Mulyono ya. Dan Pak Mulyono dulu ikut Pak Mulyono juga masih sekarang ada di Museum Wayang ya. Beliau ikut almarhum orang tua saya. Dan kemarin ketika saya ke Jogja, hal pertama yang saya lakukan setelah saya jadi menteri adalah juga saya nyekar ke kedua almarhum orang tua saya dan eyang saya, kemudian ke almarhum ayah mertua saya. Dan kebetulan memang Pak Mulyono ini tepat ya. Pak Mulyono ini satu kampung dengan istri saya. Jadi sebelum kenal saya, istri saya sudah Pak Mulyono sudah tahu keluarga dari istri saya. Mas Roy, Ya. tidak ada yang pernah tahu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga menitikan air mata di satu jam membedakan. Enggak, kalau saya sih Ekspresinya seperti ya, itu ya. saya orangnya biasa aja ya. Jadi artinya kalau memang harus terharu, ya saya terharu ya. Terima kasih TV One. Dari usia berapa Pak Niti bersama Mas Roy? Oh udah dari kecil ya. Saya SMP itu sudah
Sudah ada dulu ya, dulu pertama kali ada yang namanya Mbah Kartomul. Baik. Ya gitu, Mbah Kartomul itu yang paling tua. Terus ada Pak Mulyono, kakaknya Pak Niti. Ya, ini Pak Niti ini dipanggil nama tuanya ya Baik. gitu. Nama aslinya dulu Dungkla Bung Paimin. Paimin. Nah, Oke, ya. kita lihat dulu tayangan berikutnya Mas Oke. Roy ya. Oke. Waktu itu saya dibelikan sepeda motor sama Pak Suyono Pak Wiroharjo. Baru 1 minggu, tiba-tiba waktu saya tidur di pendopo, waktu Pak Roy masih SMP, bangunin saya, maksudnya mau pinjam motor. Nah, saya kasihkan. Tiba-tiba malam-malam kira-kira jam 11 itu ada kabar bahwa Pak Roy nabrak Bu di depan SMP 5 Yogyakarta. Nah, terus kabar dari kantor polisi ke Notowinatan, saya Pak Yono sama Ibu langsung datang ke Bethesda, rumah sakit Bethesda. Tahu-tahu Pak Roy sudah diperban terus dibawa pulang. Terus sampai di rumah suruh tidur Pak Roy-nya. Terus saya supaya memperbaiki sepeda motornya. Nah, saya keluarga Pak Prawoto mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak Roy Suryo atas menjadi Menpora yang baru. Mudah-mudahan kedepannya bisa menunaikan tugas yang sebaik-baiknya, walaupun tugas itu sangat berat sekali. Mudah-mudahan saya percaya Pak Roy mesti bisa. Ini ngomong-ngomong nih, Ya. Ya. Pak Niti pakai baju batiknya ada cerita nggak nih Pak Niti? Dari mana nih Pak Niti? Ini baju batik ini dulu kan saya diberi 2 dari Pak Roy dulu. Dulu sebelumnya saya itu bekerja itu kan hari Minggu itu ke tempat rumah Bapak Roy untuk membersihkan rumah-rumahnya Bapak Roy di Jalan Magelang itu. Ya, rumah yang sekarang bukan rumah yang tadi. Sesudah itu hari Lebaran, sebelum Lebaran kurang seminggu, saya kan di sana membersih semua sampai bersih. Setelah bersih saya pulang, terus saya laporan kepada Pak Roy, terus saya dikasih baju ini. Itu katanya kamu mau baju yang ini? Mau, itu bahasa Indonesia gitu. Tapi ya saya mau diberi. Ini pemberiannya kira-kira tahun 90-an 8. kira-kira ini. Udah Dan- dipakai kemana aja nih baju? Wah, sudah kemana-mana ini. Kemana Ya, misalnya? ini terutama ke Jakarta ini untuk ke Tikiwon itu loh. Oh, Mbak Indi, siap. tadi yang bicara tadi namanya Mas Prawoto. Ya, Pak Prawoto itu tangan kanannya almarhum ayah saya ketika praktek. Saya tidak akan bisa di sini dan saya tidak bisa jadi begini tanpa Baik, baik. Wow. Perannya luar biasa ya. luar biasa. Mas Roy sebentar, Ya. ini ada sesuatu yang ingin kami perlihatkan ke Mas Roy ya. Tadi kalau nggak salah Pak Niti nitipin ini juga ke saya nih. Ini nih, benar nggak Pak Niti? Mau, Ya, ya, mau itu betul. perlihatkan ini? Ya, betul. Monggo. Nah, ini Ya. ini juga yang memberi Pak Roy dulu. Apa itu sih? Ini namanya konventer. Mhm. Konventer itu dulu kan TV itu kan frekuensinya VHF. Mhm. Maka dari itu kan ada perubahan UHF. TV beliau itu hitam putih. TV saya hitam putih. Yang pakai channel ceklek Oh, ya. gitu. Terus banyak sekali teman-teman yang tidak bisa menonton siaran televisi swasta. Terus saya dulu bikin kayak gini di rumah. Bikin sendiri? Iya, Iya. iya. Bikin? Iya. Oh ya? Dan akhirnya Bapak bisa nonton semua yang tadi Semua Bapak ini mau itu? nah, yang saya ya semua itu TV yang UHF itu sudah melihat semua.
Padahal anak kecil tuh SMP ya Pak ya? Iya, SMP kelas 3 kalau enggak 2 itu. Ya. Oke, baik. Ini nih salah satu yang dialami oleh seorang Roy Suryo waktu kecil nih, ada cerita dari Vanity. Kita masih ada cerita yang lain ya, Iya. sesaat lagi. Kalau anak kecil suka pisang, Oh ada kakak saya. Aha, dia kata-katain apa? Ya kayak munyuk gitu. Apa itu artinya? Munyuk itu monyet. Ini kalau ngobrol, minumnya udah, Aha. tapi cemilannya, kudapannya belum, rasanya nggak lengkap, bener nggak? Nggak abdol kalau nggak sama Ah, cemilan. Oke, ini nih, ini sukaannya, Pasti cemilannya aneh-aneh, betul. sukaannya Mas Roy nggak? Ya, Oh ya? ya. Apa ini Mas? Pisang Ambon. Yuk. Ya. Ada khasnya nggak yang disuka sama Mas Roy, pisang Ambon yang gimana Enggak, gitu? pokoknya yang gede aja. Harus yang gede, besar. asal yang gede pokoknya saya Baiklah. suka. Ya orang tua selalu waktu itu kan menyajikan pisang gitu ya. Ada pisang raja, ada pisang susu, ada pisang Ambon. Saya selalu milih pisang Ambon. Karena cepet kenyang, karena Betul, apa karena gitu? efisien kan, sekali buka udah selesai, daripada yang pisang susu tuh kecil-kecil bukanya Ada lama. yang kan. ngata-ngatain nggak? Maksudnya Suka kata-kata. suka pisang gitu kan? Kalau anak kecil suka pisang, Oh ada kakak saya. Aha, dia kata-katain apa? Ya kayak munyuk gitu. Apa itu artinya? Munyuk itu monyet. Iya Mbak Yayi, Mbak Yayi yang ngata-ngatain apa? Ya, Ngata-ngata. monyet kayak tadi. Silakan Mbak, apa Mana? kabar? Mbak Yayi tengah Ya apa? di tengah aja, di tengah Baik. aja. Emang sukaannya kalau sekali makan bisa habis berapa tuh Mbak Yayi? Bisa satu itu bisa. Lirang. Satu apa? Satu lirang Satu namanya. lirang kita Satu lirang sisir. tuh satu, Iya. satu sisir ya. Satu sisir. Satu sisi. Langsung. Nah loh Mas Roy ini berkaca-kaca lagi, aku bingung. Kenapa sih Mas Roy? Ada apa lagi nih sekarang? Iya harus dong. Tadi ada Mas Prawoto yang jadi apa SOT-nya. Terus ada Pak Niti yang dihadirkan di sini. Terima kasih ya. Karena Pak Niti pun juga jarang ke Jakarta ya gitu. Kalau Mbak I memang pada saat ketika kemarin dilantik beliau hadir sama kakak saya Mas Oni sama Doni gitu. Mbak I ini luar biasa. Termasuk salah satu inspirator saya. Nih Mbak Yayi, dari tadi nih Mas Ya. Roy, dikit-dikit ini ekspresinya. Padahal jarang loh saya nangis tanya Iya, dia. jarang Oh ya? sekali. Nggak Baru saya pernah. mau tanya, apa Ya. dari kecil dulu memang gampang nangis Enggak. gitu? Enggak. Tapi katanya ada sukaannya selain makan pisang juga suka tidur, ayo. Tertidur. Tertidur ya, tertidur. Kalau tidurnya enggak sih karena dia malah enggak suka tidur. Oh gitu. Tetapi Misalnya di mana-mana tertidur saat Tertidur saat menunggu di dokter gigi. Mhm. Tertidur waktu naik becak. ya. Hmm. Terus dia mandi juga tertidur. Loh, aku nggak ngerti. Gimana caranya mandi tertidur ini gimana? Waktu kecil itu karena kami nggak punya bathtub gitu, jadi pakai ember besar begitu. Nah terus dikasih air anget kan sama ibu, terus sudah setengah jam kok nggak keluar nih gitu. Rupanya dia sudah tidur begitu. Pantesan ya. Pasti pernah lihat foto-foto Mas Roy di DPR lagi tidur, ayo. Ya kan? Ya kan? Oh tapi itu memang sedang istirahat. Oh, Itu live. Tapi tidur juga. Oh tidur, saya aku hidup dan saya nggak ngelak itu tidur kan. Cuman kan yang memfitnah kan ada itu yang sidang. Enggak, itu malah waktu itu kan live di TV One juga, ada Pak Yusril juga, dan Pak Yusril juga bilang kalau ya tidur biasa daripada keluar ngerokok atau apa-apa, mending tidur di ruangan. Dan Mending itu tidur memang di- benar-benar sedang reses. Polosnya banget Oh gitu ya. iya karena seharian dan gitu nunggu sidang kan. Itu mulainya jam 7:30, nggak mulai-mulai, itu difoto jam 8:30, kita baru mulai sidang jam 11. Saya kalau iya saya akuin ya kok. Gitu. Panggilnya apa di rumah? Ya oi, Oi. nggak Oi pakai R gitu. ya. Heeh. Panggil. Mbak Ya ini juga termasuk kunci apa? Karena sebenarnya yang dibelikan komputer oleh ayah. Ya, Waktu saya. itu Mbak Yaya. Kemudian Kemudian barang itu hanya 3 hari di rumah gitu. Yang saya ingat itu dia langsung bisa lebih dari saya. Gitu. Sebetulnya Mbak Yainya masih belajar. saya tidak belajar sekali enggak karena Ya, di kampus kelihatan. saya sudah diajari gitu ya. Tetapi saya memang khusus untuk Word waktu itu Word Star ya. Heeh, Sama sama hitung-hitungan statistik gitu kan. Jadi karena saya memang sedang skripsi. Tapi dalam 3 hari barang itu di rumah dia sudah menguasai semuanya. Waktu itu usia? Usianya saya skripsi itu Mahasiswa, sudah 87 mahasiswa. ya, Mas Roynya? dibagi 4. Iya, sudah mahasiswa awal-awal. Sudah mahasiswa. Sudah Tapi mahasiswa justru awal-awal. belajar sendiri. Belajar sendiri dia nggak tidur itu. Ini karena apa sih sukanya ngulak-ngulik ada bacaan tertentu nggak yang membuat Mas Roy ini
terpacu untuk mengulik-ngulik barang-barang gitu? Justru barang yang membuat dia membaca menurut saya. Oh, dibalik. Ya, dibalik. Ya, karena dia sebetulnya bacaannya waktu kecil komik-komik saja. Ya, tapi sebenarnya satu yang tadi peristiwa yang diceritakan Mas Prawoto tadi, Pak Prawoto tadi, itu yang sebenarnya benar-benar mengubah hidup saya. Yang mana? Tadi kan Pak Prawoto cerita malam-malam di telepon, kemudian saya nabrak Bu gitu ya. Bukan hanya Bu itu nabrak tembok gitu ya. Pakai motornya pinjaman karena kami di rumah tuh nggak boleh naik motor. Dilarang. Dilarang, Oke. dilarang. Tapi sifat saya kan memang Bandel. nakal memang. Baik, gitu. terus? Naik motornya Mas Prawoto tadi, gitu ya. Dan kemudian saya kecelakaan, gegar otak, 2 bulan dah di rumah sakit. Nah 2 bulan itu bisa dibayangin, Mbak, tidak seperti sekarang kita bisa nonton apa saja. Iya, tinggal Enggak, dulu tuh hanya ada TVRI. Jadi benar-benar boring kan gitu. Ya udah, apa aja yang ada di situ saya lahap, saya baca. Itu titik balik saya dari yang tidak suka membaca, Mbak Yai tahu persis itu. Dan jadi saya suka membaca. itu pengaruhnya Iya, ya. pengaruhnya. Tapi Jadi, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk jadi suka baca nggak harus masuk rumah sakit nah, dulu. jangan. Kan? Oh. Masa harus suka baca harus Dimarahi bicara Menteri Pemuda dan Olahraga loh, jangan gitu. otak. Nanti kalau mau kebut-kebutan di siruit aja. Oh, Nanti Saya sirkuitnya kita ngajar bagi. soalnya, jadi harus baca buku. nah, dua-duanya nyuruh baca. Ini Mas Roy juga katanya jahil ya. Kalau lagi kecil mau keluar main gitu, ada kewajiban tidur siang kan? Ada. Ada. Nah, ada. terus bisa lari. Oh. Keluar itu Dia ngetes, kata siapa? ngetes bapak. Dengan Jadi, cara? dengan cara mencabut bulunya bapak. Jadi kalau Di kaki. bulunya di kaki, jadi kalau kata dia, kalau bapak dicabut bulunya tidak bergerak berarti bapak sudah pulas. Berarti waktunya untuk lari. Pernah kemudian dicabut dan bangun? Kayaknya enggak ya. Ya, Nggak pernah, enggak. berarti nyenyak terus. Karena Oh, iya. kita memang mengamati. Terus gimana caranya supaya kelihatan Ketahuan. tidur? Ya bantalnya itu digini-giniin dulu lah. Pokoknya diposisiin supaya seolah-olah tadi saya sudah tidur. Oh. Jadi kalaupun dilihat, oh sudah tidur anak ini. Gitu. Oh. Jadi bangun duluan enggak apa-apa gitu. Penuh tipu muslihat. Oh iya, jadi kalau sekarang istilahnya dikejar forensiknya ya memang forensik pernah tidur gitu. Oke, kami kembali saat lagi dengan Roy Suryo. Ini sepertinya Mas Roy membutuhkan tisu khusus nih. Oh, 1 box untuk episode sekarang nih. betul. Oh, Mas Roy, makanan kesukaan apa lagi nih? Pisang Ambon sudah. Udah. Dipilih yang paling besar. Memang iya. Nah, terus yang lain apa? Es teler. Yang khas Jogja? Yang khas Jogja ada gudeg, saya suka burung dara, suka saya omnivora kok apa-apa saya makan. Semuanya gitu. Tapi Semuanya yang nih. paling Apa ya paling suka? ayo, Semua suka sih. semua suka ya? Semua Jadah suka. tempe? Jadah tempe suka. Suka ya? Suka. Itu ada salah satu tempat yang mungkin Mas Roy suka sekali, salah satu tempat Ada di Kaliurang. di Di sebelah mananya gitu? oh alah ini aku baru ngeh itu pertanyaannya Mbak Yai kemarin di BBM itu di utaranya Mbah Cari. Jadi itu di dekat Logo Putri, langganan dari ya orang tua dulu. Sering diajak ke sana. Sering, Kalau sekarang makan lagi jadah tempe yang sama mau? sangat mau. Langsung dari penjualnya. Tengok ke kiri boleh? Dan Mas Roy. Terima kasih Den Mas. Ya, ya. Apa kabar Ibu? Ibu bawa jadah tempe? Iya, ini untuk beliau. Mhm. Ini Oke, Mas Roy di sebelah sini. Ya, mohon maaf. ini idola saya, junjungan saya. Mhm. Saya persembahkan untuk beliau. Mungkin nggak pas Ini sepertinya Mas Roy membutuhkan tisu khusus nih. Oh, 1 box untuk episode sekarang nih. betul. Oh, Dan- beneran ya? Dan Loh, jarang loh. Enggak, artinya tadi yang Mbak Yai juga cerita. Tenang sekali. Injih, injih. kok nggak Den Mas. dicicip Mas Roy? Oh iya, langsung. Yang mana yang paling disukai? Semua suka. boleh ini juga diperkenalkan satu-satu ya gitu? ini yang manis sekali ini suka ya cuman itu sayangnya namanya apa? ini namanya apa bukan Wajik, rasian wajik. wajik. Ini wajik, ini tahu, ini tempe, ini Jadah. jadah. Mhm. Dan Dari- biasanya Sama jatahnya kemudian dibakar gitu kalau lebih enak. Hmm. Mm-mm. Oke, Ya. gimana
semuanya. Ini saya mengucapkan terima kasih sama TV One berkenan mempertemukan saya, penjual jadah tempe dari lereng Merapi. Ya. Kami untuk beliau junjungan saya mengucapkan selamat. Matur nuwun. Semoga semua kemudahan ada di pundak dan Mas Roy. Amin. Kalau mau disimpan dulu silakan Mas Ya. Roy makanannya kalau Saya taruh dulu ya. iya disimpan dulu. Ya, saya juga ingat dulu ketika ada korban Merapi, kemudian warung beliau tuh sepi gitu ya. Terus saya juga ajak teman-teman SAR waktu itu, ayolah kita ramaikan kembali karena kalau ada peristiwa atau ada berita Merapi, itu yang jadi korban adalah beliau-beliau itu yang menjadi penjual di sana. Jadi saya waktu itu datang pakai ya kendaraan SAR sih gitu. Karena waktu itu saya barusan pulang dari ngevakuasi relawan itu sama teman-teman SAR. Mampir juga ke Nggih. beliau itu. Ya. Maaf, perlu saya tambahkan juga untuk adik-adik semua. Untuk Den Mas Roy ini waktu erupsi Merapi yang membawa korban 2 relawan, beliau berkenan masuk ke bunker yang masih begitu panas. Ya. Betul, kami sampai nyun pirso, apa Den Mas juga masuk bunker? Ya. Beliau jawab, iya masih panas. Inilah Den Mas Roy. Bapak Anda semua. Ibu dulu Ya, Ini orang sembari makan ya, tuanya- wong saya santai aja kalau gini ya makan, Iya. disuruh makan ya makan. Iya, Gitu. monggo Mas Roy. Iya ya, nyesel saya. Ibu, waktu Mas Roy masih kecil dan dulu orang tuanya, Mas Roy sering ke tempat ibu. iya. Ada cerita Bu. Iya, itu dulu Bapak Profesor Suyono, Ya. beliau maaf kalau ibundanya itu kami tidak begitu Ya, Bu Yono. mengerti asmanipun, saya nyun Ya. saya tidak begitu tahu. Beliau kalau mampir ke warung saya, beliau lenggah berdua ngunjuk teh manis sama daharannya ini. Tapi sesudah ibunda wafat dulu, Betul. terus sepertinya ayahanda juga sepertinya jarang mampir. Karena Terus kesehatan. sesudah Den Mas Roy ini makin sibuk ya, sudah jarang mampir juga. Tapi saya sering melihat, jadi sudah bisa jadi obat kangen untuk junjungan saya. Waktu Ibu pernah ketemu dulu masih sebesar apa sih Ibu? Den Mas Roy masih muda, mungkin belum kromo Sekarang ya. juga waktu Ya. masih Den Mas Roy. muda Ya. kok Ibu. Ya, belum keramat tuh Tapi belum nikah. belum menikah. Oh, Ya, Dulu belum sepertinya nikah. belum. Belum nikah. Dari mulai belum nikah Belum. sampai kemudian sudah beristri Inje. dan sekarang ya itu Mhm. ke tempat beliau itu. Oke. Ya. Nah, ada lagi nih cerita Mas Roy dari masa kecil ya. Ada seseorang yang tahu persis bandel-bandelnya Mas Roy. Berani nggak sekarang? Siapkan tisu lebih banyak lagi. Mari kita lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ada di mana? Turun dari atas. Roy, Luar ya. biasa. Selamat ya. Ini Ndoro Kimpling. Ibu di sini dulu. Ibu di sini dulu. Oh, Mas Iman itu. Kenapa? Ini Ndoro Kimpling saya manggilnya. Wah, Ya, Oke. ini tahu persis. Dimas Kanjeng Roy. Tahu persis apa? Ya, ya karena keluarga Mas Kimpling ini Dia udah namanya. takut aja. Sekarang kan namanya kan Kanjeng Raden Mas Tumenggung Noto Adi Suryo. Nah, Noto Adi Suryo. Dulu ini sahabatnya kakak saya, Mas Sony. Jadi ya sering main ke rumah, jadi tahu nakalan saya gitu ya. Dan pernah saya nakali. Sering. Oh, sering-seringnya ini nanti ya. Oh, iya. Kami kembali saat lagi. Ya. Boleh nggak diperlihatkan, didekatkan? Nah, kita perlihatkan garis tangan yang sama. Jadi, boleh jadi diceritakan? biasanya orang punya garis tangan tuh 3. Mhm, Kami punya garis tangan hanya 2 dan ini lurus. mhm, mhm. Ya. Tadi saya potong saat misalnya. Nah, Iya. mau cerita apa nih Mas Kempling? Oh banyak sekali ini. Ini multi talent, jadi tepuk tangan untuk Roy. Perlu Anda tiru ya. Tapi sekarang pesan saya memang
segala letupan energi Roy Suryo sebaiknya fokus untuk membenahi kepemudaan dan olahraga. Dan saya yakin akan bagus ya. SMP sudah bikin gara-gara. Nah loh. SMP 5 Jogja. Itu SMP sekitar tahun 80. 80. Dia bikin gara-gara apa? Program bel sekolah itu dirubah sama dia. Jadi Maksudnya- harusnya istirahat diganti, dimajuin istirahatnya. Kan kacau balau itu sekolah. Lu gimana bisa menyelinap ke dalam dan merubah program Ya itu? itulah. Saya lihat ada guru elektro ya almarhum Pak Sukiman, kemudian Pak Sutriyono itu lagi masang-masang kabel gitu untuk intercom. Saya tanya, Pak ini lagi masang apa gitu loh. Ini intercom, kamu kelas berapa toh? Kelas 1, boleh nggak saya bantu? Apa bisa gitu? Ya apa salahnya? Akhirnya intercom itu singkat kata, saya yang masang, sehingga saya yang tahu persis di mana letak server, kalau sekarang tuh servernya, ya di mana Otaknya koneksinya, ya, otaknya. Jadi suatu ketika saya dituduh sesuatu yang tidak benar oleh kepala sekolah waktu itu, ya saya dituduh mengkonslet padahal itu bukan saya, ya semua. Jadi tidak hanya sekecil itu Mas. Jadi kantor guru yang tadinya misalnya dari kepala sekolah telepon kantor guru, akhirnya nyambungnya ke pesuruh sekolah. Iya dirubah-rubah. Pesuruh sekolah telepon anaknya yang terima kepala sekolah. Jadi kayak dihack gitu ya. Emang sengaja? Oh iya, Karena apa? dan itu random. Bukan karena dendam kepada kepala sekolah? Bukan. atau Apa Dan, dong? dan saya ingin menunjukkan upacara berikutnya ketika saya dipanggil lagi. Saya bilang, maaf Pak Kepala Sekolah kalau kemarin ada koslet itu bukan saya. Ya, tapi itu saya mau memperbaiki. Tapi kalau mau tahu, kalau saya melakukan sesuatu, ini karya saya. Dia bilang gitu. Jadi kalau mau ngerusak ya begini nih. Oh, Oke. Tahun 86 aku dikerjain juga. Nah, Jadi nggak tahu dikerjain apa, Mas tahun Kipling? 80 kan belum ada handphone, belum populer ya. Telepon rumah itu nggak tahu telepon siapa gitu, nyambungnya ke siapa, nyambung siapa. Ini Roy ini. Jadi beliau tuh pesan ke salah satu temannya, namanya Mbak Ninda Karisa, ya. Kemudian marah-marah ke Mbak Ninda, gitu. Nin, gue kita gulai tapi, terus, telepon ke saya nggak ketemu-temu. Iya. Nah, terus marah-marah, Roy, gue tak gulai kok suka ini. Saya tahu di Jogja itu masih jarang orang yang pakai answering machine. Salah satunya yang saya tahu Mbak Ninda Karisa. Nah, pesannya Mas Kimpling tadi, itu saya forward gimana caranya, Pak, saya edit dulu. Direkam. Ya, direkam, saya edit, saya kirimkan ke Masukkan Mbak ke Ninda. Ninda tuh. Jadi Mbak Ninda marah-marah sama Mas Kimpling. Terima. Kena jahil juga ya Mas Kimpling. Ya tapi memang itu sesuatu yang positif ya, sesuatu positif. Tapi saya pernah mengalami kejujuran seorang Roy Suryo. Tahun 86 saya pimpinan produksi untuk Dies UGM. Dies ya, peringatan besar Dies. Beliau anggota panitia saya dan panitia dan yang mendekatkan sama mantan pacar itu ya. Sekarang jadi istrinya itu Nah. dulu di Gelanggang itu. Baik, boleh nggak mbaknya diajak masuk? Oh ya? Iya, Wow. Mbak Ririn boleh nggak gabung sama kita? Mbak Ririn dari mana? Cuing, dari atas. Oh enggak ya? Mana Mbak Ririn? Mas Roy ini hobinya banyak, sampai-sampai kemudian ujung-ujungnya beberapa media menyebutnya sebagai pakar telematika, kan menganalisa ini, menganalisa ini semuanya dari hobi kan, bukan Hobi. dari Iya, hobi. pendidikan formal. Ya. Itu. Oke. Otomotif. Otomotif nih hobi koleksi mobil. Tapi yang gila ada nih, mobil jenazah dikoleksi. Loh, ada berapa itu? Wah. Nah, ini dia. Riri. Ini nih mantan pacar. Ayo Mbak Ririn, apa kabar? Jadi Dulu nggak boleh sirik ya. Sekarang cantik sekali jadi Menteri. Kembang SMA. Iya, iya, kan? betul. Bagaimana caranya Roy Suryo bisa menggait seorang kembang Ya itu tadi yang ceritakan SMA? Mas Kimpling. Kami bukan dari SMA yang sama. Ya, dia dulu di SMA STC, Stella Duce. Saya di SMA 3, saya di kelasnya Mas Kimpling. Tapi kemudian kami di kegiatan darat salah satu radio tadi itu belum pacaran. Setelah masuk universitas, itu ternyata tidak banyak yang bisa masuk sana. Kami senasib. Jadi habis penataran P4, kemudian sering ketemu, ya lama-lama dalam bahasa Jawa ya. Witing tresno. Itu witing tresno jalaran soko kulino gitu ya. Terus gitu ya. pemanfaatan kegiatan yang saya buat kegiatan kesenian di UGM ini dimanfaatkan betul ya beliau Dimanfaatkan berdua ini. betul. Wah, Dia seksi konsumsi biasanya, Ya. saya seksi transportasi. Macam-macam dokumentasi, Ya. pokoknya seksi rame-rame. Pokoknya lah segala gitu. macam, Iya. asal dekat dengan seksi. Iya. Tapi ada konsumsi satu ya. yang menarik ya. Sebelum saya nikah, Mas, dengan Ririn, itu ketemu di itu dan saya baru lihat tangannya dia. Ya, saya lihat tangannya dia, saya langsung bilang waktu itu ini baru saya ceritakan. Ya, Baru ceritakan sekarang. Iya, Iya. saya Oke, lihat kita- tangannya dia dan kemudian saya bilang langsung saya pegang, kamu nanti istriku. Wah. Nah, ini salah satu kenekatannya kayak gini nih.
Ahli ramal. Tapi Ya, karena apa? oke. Karena kami berdua itu memiliki tangan yang sama. Garis tangan, Garis tangan yang Garis sama. tangan Yuk. yang sama. Ya. Boleh nggak diperlihatkan, didekatkan? Nah, kita perlihatkan garis tangan yang sama. Jadi, Boleh jadi diceritakan? biasanya orang punya garis tangan tuh 3. Mhm, Kami punya garis tangan hanya 2 dan ini lurus. Lurus. mhm. Ya, Dan Lurus. kalau sama maka kemudian? ya cocok aja. Oh, ini sih. Oh, jarang, coba. Ini sih Coba emang- yang ada di sini lihat garis tangannya. Yang lurus kayak gini, ada nggak? Gitu. Ya, itu- Jarang, Oke. nggak pernah ada. Itu kreativitas saja. Ini udah berapa tahun nikah sih, Mbak Rin? Berapa ya lupa ya? Kami nikah 94. Serasa baru kemarin ya. Ya, kami ketemuan 86, ya 86, 87. Terus Pacaran 8 tahun. pacaran 8 tahun karena kami nunggu Mbak Yayi dulu. Mbak Yayi itu harus menikah dulu. Ada Jawa kan begitu, ya. Meskipun saya melangkahi kakak saya. Setelah itu kami 94 menikah dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang, wow. Dan 8 tahun pacaran tanpa putus. Pacaran kenapa? Tanpa putus ya. Tanpa Tanpa putus, putus? tanpa putus. Enggak putus nyambung, putus Nggak. nyambung. Nggak pernah berantem. Nggak pernah 8 berantem. tahun. Kalau berantem saling nangis berdua. Itu berantem berarti. Mbak Rin, sepanjang menikah dengan Mas Roy ini satu hal yang membuat Mas Roy sangat sedih. Apa tuh Mbak Rin mungkin? Apa ya? Itu apa? Boleh kok dipegang tangannya, boleh kok. Kehilangan ini, kehilangan Kamera pernah. kamera ya pernah, karena saya tahu persis dia mengumpulkan itu kamera lensa-lensa itu benar-benar dari jerih payahnya ya. Jadi dulu Dari 15.000 iya saya suka dapat honor ngirim, di iya suka monitor ngirim waktu itu di Hai. foto-foto ke tabloid, dapat honor berapa, kumpul-kumpulin. Nah pas Gama Fair, satu ransel itu hilang semua. Dia benar-benar waktu itu down banget, dan itu sebetulnya titik balik Mas Roy mulai suka komputer. Karena waktu dia close fotografi dulu, kayak orang patah hati gitu ya, pokoknya udah nggak mau lihat ke fotografi. Nah dia mulai asik nih belajar komputer, belajar sendiri setiap malam itu. Ya akhirnya dia menguasai komputer. Jadi ada hikmahnya juga. Ada bocoran juga nih. Pernah. Ada yang dicintai yang lain selain Mbak Ririn loh. Oh ya? Iya, ini mari kita melihat di Wah, layar pasti ini nih. makhluk hidup itu. Mari. itu benar itu. Iya. Itu dia nangis kedua itu, kehilangan Kathy. Kathy namanya. Namanya Kathy. Itu sangat dekat sama Mas Roy. Hmm, Ya. Bener tuh, Ya sampai ampun, digendong iya. ya. heeh. Betul Mas Roy Betul, nangis betul. waktu kehilangan Oh dia. ya, dan acara seminar saya batalin. Dibatalin. Ah, Kehilangannya tuh mati atau Iya. Iya meninggal. meninggal? iya Meninggal. meninggal, meninggal nggak mati Meninggal. dong. Enggak ya? Kasihan. Iya. Meninggal. Oh, Karena- baiklah. Iya. Baiklah. Karena Oke. sudah 8 tahun dia Bersama. bersama-sama kami. Jadi sudah merupakan bagian keluarga. Oh itu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mas Roy, karena sebetulnya Mas Roy ini kita harus segera sudahan ya, karena Mas Roy juga ditunggu ada acara penting dengan istana ya Mas Iya, Roy. kepala negara. Baik, tetapi ada satu lagi nih yang membuat saya penasaran dan saya rasa harus bertanya di sini. Mas Roy tahu bahwa sosial media, masyarakat sosial media ini berkata negatif tentang Mas Roy Oh, iya. ketika Mas Roy diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sangat tahu dan semua saya baca. Itu saya justru mengaturkan terima kasih kepada para tweets ya, karena itu justru menyemangati saya. Semua saya baca sampai jadi trending topic. Negatif dan celaan juga Oh nggak ada. apa-apa, nggak apa-apa. Saya Dan terima, semua wong memang Mas Roy benar kok. baca? Baca. Dan memang itu fakta. Kalau ada malah yang memuji-muji, Anda paling cocok jadi Menpora. Wah sudah lama saya mimpikan Anda itu bohong. Iya, wong nggak ada potongan jadi Menpora. Ada kumisnya. Iya. Iya kan? Ini terbukti kumis terus loh Mas Roy. Bahkan ada calon yang keempat loh di sebelahnya Mas Oh Roy. iya, Opi kumis. Suara negatif, tapi Mas Roy harus menjawab ini. Ya, dan itu sebagai energi, nggak apa-apa. Dalam fisika negatif plus negatif jadinya positif. Wah, baiklah. Terima kasih sudah 1 jam bersama Mas Roy. Mbak Rin terima kasih. Mas Kimpling terima kasih. Iya. Mbak Yayi terima kasih. Pak Niti, Ibu terima kasih. Dan semua mahasiswa yang ada di sini terima kasih. Kami kembali lagi pekan depan. Sampai jumpa.